Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Headline News TV Tabalong bersama saya Muhammad Rizky. Pemirsa, di Headline News pada saat ini kita akan masih kembali meliput informasi terkini seputar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 khususnya di Kabupaten Tabalong. Inilah Headline News selengkapnya. Pemirsa, untuk meningkatkan partisipasi dari pemilih, TPS 9 RT 8 Kelurahan Sulingan memiliki cara khusus untuk menarik perhatian pemilih pemula. KPPS menerapkan tema World Cup 2018 di TPS-nya agar para pemilih pemula berminat untuk memberikan hak suaranya. Salah satu TPS di Tabalong, yakni TPS 9 RT 8 Kelurahan Sulingan, memiliki tampilan yang berbeda di TPS-nya. TPS ini menerapkan tema Piala Dunia. KPPS di TPS ini sengaja memilih tema ini untuk menarik partisipasi pemilih pemula. Selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tema ini juga sebagai momen untuk menyambut pesta demokrasi yang bersamaan dengan pergelaran Akbar Piala Dunia yang diselenggarakan saat ini di Rusia. Pemilih pemula ya bisa tertarik dari pemilih muda untuk menarik minat pemilih muda biar tidak ini menekan golput lah karena ini pas momennya itu berkaitan dengan musim bola kan Piala Dunia, jadi untuk lebih memeriahkan lagi biar enggak formal gitu, lebih ada suasana ini Piala Dunia. Dilah menambahkan, anggota KPPS di sini memang menyukai sepak bola, sehingga mereka sepakat menerapkan tema tersebut. Sementara itu, Dilah mengharapkan agar Pilkada Tabalong 2018 ini berjalan dengan lancar dan aman. Haris Muhajir, TV Tabalong melaporkan. Ya, pemirsa, meski harus melakukan pencoblosan di rumah sakit, pemungutan suara bagi pasien RSUD Haji Badarudin Tanjung berjalan dengan lancar. Dari 29 data pasien yang mencoblos, hanya 23 pasien diantaranya yang mencoblos. KPPS dari TPS 18 RT 15 Kelurahan Tanjung yang didampingi PPK Tanjung, para saksi dan Linmas, tepat pada pukul 11.30 siang mendatangi RSUD Haji Badarudin Tanjung. Kedatangan ini untuk mengakomodir hak suara para pasien yang tidak dapat mencoblos di TPS terdaftar. Petugas pemungutan suara pun lengkap membawa bilik suara, kotak suara, dan surat suara. Pasien sendiri mencoblos dengan menggunakan formulir A5 karena sudah terdaftar di TPS masing-masing. Seperti yang dijelaskan Ketua PPK Tanjung, formulir A5 menjadi syarat wajib bagi pasien yang akan memilih. Dari pendataan PPK Tanjung bersama pihak rumah sakit pada Senin lalu, jumlah pemilih di RSUD ini adalah sebanyak 29 orang. Tetapi pemungutan suara hanya bisa dilakukan pada 23 orang pemilih saja. Hal ini dikarenakan 1 orang pasien meninggal dunia dan 5 orang telah diperbolehkan pulang. Petugas pemungutan suara sendiri tidak menyediakan surat suara khusus bagi pasien. Surat suara diambil dari TPS 18 Kelurahan Tanjung, ditambah dengan surat suara dari TPS terdekat. Ya, baik pemirsa, informasi seputar bagaimana saat ini petugas KPU di kantor KPU dan hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan suara maupun perhitungan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Saudara Haris Muhajir di kantor KPU. Baik, Saudara Haris Muhajir, bagaimana dan apa saat ini yang sedang dilakukan oleh para petugas di kantor KPU? Ya, baik Rizky. Sekarang petugas KPU sedang melakukan proses quick count atau penghitungan suara sementara dari
dari suara-suara yang masuk dari berbagai TPS yang ada di Tabalong. Oke, kalau boleh dibilang saat ini sudah berapa banyak yang masuk? Mungkin persen atau ada data yang sudah didapatkan? Ya, untuk sementara ada seperti ini ada Kelurahan Tanjung dan Burung Pudak yang masuk sebanyak 341 suara sah dan 13 suara yang tidak sah dari Kelurahan Tanjung. Sedangkan untuk Kelurahan Burung Pudak ada 177 suara sah dan 1 suara yang tidak sah yang masuk. Untuk Kelurahan Tanjung sendiri, sementara persentasenya yang unggul yakni paslon nomor 1 sebanyak 46,33%, diiringi oleh paslon 3 sebanyak 31,09%. Selanjutnya paslon nomor 4 sebanyak 14,66% dan paslon nomor 2 sebanyak 7,92% itu di Kelurahan Tanjung untuk sementara. Sedangkan untuk Kelurahan Pudak sementara persentasenya unggul yakni paslon nomor 3 sebanyak 61,50%, diiringi oleh paslon 1 24,86% dan diiringi oleh paslon nomor 2 dan nomor 4 sebanyak 6,78%. Oke, baik. Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lain atau daerah-daerah lain? Apakah nanti kapan kira-kira akan bisa direkapitulasi atau dilakukan quick count? Sementara ini petugas KPU masih mengumpulkan data dari berbagai macam TPS yang dikumpulkan oleh PPK di setiap kecamatan. Namun petugas ini belum bisa memastikan apakah cepat atau lambat suara itu bisa masuk, begitu. Oke, bagaimana cara KPU mengumpulkan data? Apakah dikirim langsung ke kantor KPU dari para PPK atau melalui via SMS seperti itu atau seperti apa? Ya, melalui via SMS langsung ke petugas KPU yang ada di kantor. Oke, dan itu juga termasuk untuk daerah-daerah yang sangat jauh atau berada di pelosok, seperti di perbatasan, seperti itu juga? Ya, kemungkinan seperti itu, dan kemungkinan tugas-tugas yang lain itu turun untuk mengirimkan suara-suara yang masuk untuk mencari isinya. Ya, baik, bisa dijelaskan saat ini kondisi di sana seperti apa? Adakah masyarakat selain para petugas yang ada di situ mungkin? Sampai saat ini masih belum ramai di sini, cuman ada media yang memantau proses quick count ini. Oke, apakah media masuk ke dalam kantor KPU atau mereka hanya disediakan di luar saja sambil menunggu KPU mengumumkan? Di sini sudah disediakan tenda ataupun kursi-kursi untuk tamu-tamu yang tetap bersama kami. Setelah jeda berikut kita akan kembali melanjutkan Headline News.